Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Serambi Islami. Ya Alhamdulillah memang semuanya ada di sini, di Serambi Islami, dan juga semuanya ada di TVRI. 53 tahun TVRI menyatukan Indonesia. Nah pemirsa, tadi kita sudah mengikuti pembelajaran bahasa Arab dengan tema Hari Kemerdekaan. Selanjutnya kita akan masuki kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. 53 TVRI menyatukan Indonesia. Dan saatnya kita memasuki pada segmen Hikmah Pagi Kitab Kuning. Masih bersama narasumber kita Dr. Ahmad Lutfi Fatullah. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dokter, kita akan lanjutkan ya kajian kita hari ini. Kajian kita nih babnya masih sholat ya. Bab besarnya sholat, bab kecilnya adalah tasyahud sekarang nih. Tasyahud awal dan tasyahud akhir. Iya. Baik, di samping Dr. Lutfi juga narasumber kita yang lain Ustadz Ahmad Sarwat LCMA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi Ustadz ya. Alhamdulillah ketemu lagi. Bicara soal sholat ini. Dan insya Allah yang akan membacakan hadis nanti Ustadz Heru Anwar. Dan di studio saat ini sudah hadir ya kelompok Majelis Taklim Ikbar LBIK Jakarta, koordinator Ibu Wasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insya Allah ini akan memberikan manfaat ya buat kita semua bagi sekalian. Baik, sebelum kita memulai seperti biasa, saya ingin menyampaikan kepada Anda semua untuk sama-sama kita ikut ya dalam program Gerakan Menghidupkan Sunnah dengan cara menyampaikan 50.000 per bulan secara rutin ya ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri di 7032902493 atau di Bank BRI Syariah 10151844888 atas nama Yayasan Pusat Kajian Hadis Indonesia. Baik, dokter, mungkin ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu? Ya, alhamdulillah Mas nih. Laporan pertanggungjawabannya kita bacain Fatihah dulu buat semua yang udah nyumbang nih. Kemarin ada yang nyumbang, tukang asinan nyumbangnya keren Mas. Masya Allah. Tukang asinan nyumbangnya 50 juta. Tukang asinan tuh? Tukang asinan nih. Mudah-mudahan kita rezekinya kayak tukang asinan tuh. Mungkin dia punya cabang se-Indonesia gitu? Enggak, tapi pegawainya 38 orang. Oh, subhanallah. Sehari produksinya 10.000 bungkus. Allahu Akbar, ini luar biasa. Dan juga para donatur yang lainnya, mudah-mudahan Allah lipat gandakan pahalanya. Bitilkan niyah Al-Fatihah. Iya kan. Nah, jadinya udah bisa dipakai buat manasik. Ini Ka'bahnya nih, miniatur Ka'bahnya udah bisa dilihat di layar kaca ya. Udah kayak begini. Ya. Udah cakep dan gua Hiro-nya udah jadi, ininya udah mulai kelihatan insyaallah. Tendanya udah jadi besok, nih makam Ibrahimnya udah, pintu Ka'bahnya yang pakai niat emas udah. Jadi udah bisa dipakai manasik bulan ini insyaallah. Masa asli, dokter? Masnya nggak asli, libur orang terus. Masya Allah. Ya apalagi sekarang nih mau udah berangkat itu ya haji. Mana ya? Udah mulai dipakai oleh orang yang mau berangkat haji. Ya. Baik, ya itu ya seperti kita ketahui ini adalah gugahan yang mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian pemirsa bisa ikut ya. Juga kita mensupport apa yang dilakukan oleh Dr. Ahmad Rifatullah. Baik, saya kira bisa kita mulai, dokter. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Pemirsa TVRI di mana saja berada rahimakumullah. Hari ini kita akan sambung lagi kajian kita mengaji kitab Sahih Bukhari, masih kitab salat. Babnya adalah bab sunnatil julus fit tasyahud. Tasyahud itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang duduknya juga sunnah atau wajib. Jawabannya ntar kita akan lihat teks hadisnya seperti apa. Yang mau buka kitab, hadisnya sekitar nomor 800-an ya. Ada yang 828, ada yang sebelumnya atau ada yang sesudahnya. Tapi babnya sama semuanya, kitabnya kitab salat, babnya sunnatil julus fit tasyahud. Tolong dibacakan Ustaz Heru. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab sunnatil julus fit tasyahud. Wa kanat Ummul Darda tajlisu fi salatiha jilsatar rajul wa kanat faqihah. Ya, cukup dulu. Ini Imam Bukhari bilang wa kanat Ummu Darda setelah bab wa kanat Ummu Darda. Ummu Darda kan perempuan ya Bu ya. Ummu Darda, beliau duduknya tajlisu fi salatiha jilsatar rajul.
beliau duduknya untuk tasyahud nih sama aja sama dengan laki-laki. Laki-laki duduknya, ntar kita praktekin ya, duduk tasyahudnya kayak begitu, ya perempuan nggak ada bedanya. Wa kanat faqihatan. Dan Ummu Darda ini bukan orang sembarangan ya, orang yang ngerti soal perbedaan antara laki sama perempuan, orang yang mengerti mana yang sunnah dan mana yang wajib. Karena beliau dianggap faqihah. Teks hadisnya selanjutkan. Qala haddatsana Abdullah ibnu Maslamah an Malik an Abdurrahman ibni Al-Qasim an Abdullah annahu akhbarahu annahu kana yara Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma yatarabba'u fi sholati idza jalasa fa fa'altuhu wa ana yawma idzin haditsus sin fanahani Abdullah ibnu Umar wa qala innama sunnatus sholati an tansiba rijlakal yumna wa tathniyal yusra faqultu innaka taf'alu dzalik faqala inna rijlayya la tahmilani. Ya. Ini ceritanya gini, hadisnya panjang ya, dari anak ke bapak. Nah, bapak ini seorang anak kecil, itu lihat bapaknya ya tarobba fi sholat idza jalasa. Nah, ini bahasanya saya langsung praktekin aja Mas ya. Waktu duduknya itu seperti ini. Ini duduk tasyahud ya, duduk tasyahud. Nah, tolong. Nah, ini yang melakukannya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ketika tasyahud, saya ngadepnya ke kamera aja. Ya. Abis sujud Bu ya. Duduknya begini Abdullah bin Umar. Tahiyat at-tahiyatul barakatuh shalawatut thayyibatulillah kayak begini. Nah, anaknya yang kecil nih ngikutin. Ketika tasyahud ya dia juga tasyahudnya begini. Dilarang, nggak boleh begitu. Lah kan bapak juga kayak gitu. Bapak kayak gitu. Ibnu Umar bilangin kalau minta tasyahud ininya ditansib begini Bu ya. Diginiin nih kakinya, didiriin. Terus duduknya kalau awal begini, kalau akhir begini. Begini iftiros dengan iftirok ya, dengan tawarruk, maaf, dengan tawarruk. Terus kalau Ibnu Umar kenapa kok begini? Ininya udah kagak kuat Bu, udah susah begini, begini susah, begini susah, begini susah. Akibatnya apa? Ya buat orang-orang yang kegemukan, buat orang-orang yang tua, boleh gak tasyahudnya begini? Boleh, boleh. Ini untuk kasus Pak ya. Kalau buat orang yang perutnya kegedean, kakinya udah kagak kuat gitu, tasyahudnya udah begini aja. Tapi buat yang normal, enggak. Normal yang tadi ya, kakinya diginiin, ya diinsap, terus dia duduk alal yusra atau dia iftirasya atau tawarruk. Ya, itu Mas. Iya, alhamdulillah. Nah, mungkin Ustaz Sarwat ada yang ingin disampaikan dulu? Iya, jadi duduk tasyahud awal ini ada yang mewajibkan dan ada yang mengatakan sunnah. Ya. Yang mewajibkan tuh sebagian di antara para ulama menganggap bahwa Nabi tidak pernah meninggalkannya sehingga hukumnya wajib. Tapi ada nanti di dalam hadis ini juga disebutkan Nabi pernah sekali meninggalkannya dan kemudian beliau tidak mengulanginya sehingga itu dianggap menjadi sunnah saja. Duduk tahiyat awal. Gerakannya? Iya, duduknya. Ya, bukan jadi, bacaannya ya, belum ya? Ya kan kalau nggak duduk mana bisa baca ya. Duduknya itu nanti dalam kan ada bacaan kan. Ya, ini hukumnya dulu nih ya. Hukumnya ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah. Hanya saja nanti disebutkan di dalam hadis itu bahwa ketika Nabi meninggalkan duduk tasyahud awal ya, di akhir sebelum salam beliau sujud sahwi 2 kali sujud. Ini oleh sebagian ulama dianggap inilah di antara hal-hal yang memberikan kesempatan kita untuk sujud sahwi. Walaupun sujud sahwi juga bukan wajib juga, tetapi ketika meninggalkan tasyahud awal, duduknya maksudnya, ya tentu ada kekurangannya dan kekurangannya ditambal dengan sujud sahwi. Artinya Rasulullah waktu itu lupa atau gimana? Wallahu a'lam bishawab. Apakah lupa, apakah sengaja dan sebagainya, tapi bunyi hadisnya sedemikian rupa. Ini dari sisi kedudukannya. Nah, bagaimana duduknya tadi sudah dijelaskan oleh dokter ya. Jadi ya kalau memang dalam keadaan uzur
ya bagaimanalah, barangkali bahkan juga ada yang duduknya seperti ini saja di atas kursi pun dalam kondisi orang tua, orang sakit, orang tidak mampu, dalam keadaan tubuhnya mengalami luka dan sebagainya, dia bisa duduk dengan berbagai macam cara. Salah satu yang dicontohkannya adalah dengan cara duduk tadi ya tarabba, duduk bersila gitu. Ya. Nah, kalau, dokter, itu kalau kan sehat nggak boleh. Ada juga kalau mungkin ya, karena ini adalah sebuah kebiasaan. Ada yang kaki belakangnya itu ditekuk seperti ini, ada yang kemudian lebar gitu ya. Ada juga yang ke samping. Gitu, karena mungkin agak susah gitu. Begitu begini ini terlalu tinggi gitu ya. Terlalu tinggi. Nah, jadi agak miring gitu, ngebuang telapak kakinya. Nah, ini gimana sebenarnya? Kalau kan ini ada konsep dasar, ada masalah, ada apa istilahnya kondisi tertentu. Kalau yang kondisi yang asal adalah kakinya kan tadi intisab ya istilahnya, didiriin, ditekuk gitu. Tapi kalau umpamanya udah bermasalah juga dia, bermasalah begini juga nggak apa-apa, begini juga nggak apa-apa, bahkan sila aja nggak apa-apa. Sila aja boleh, apalagi cuman digeser ke kanan, digeser ke kiri. Itu kalau pas jempolnya cantengan paling susah tuh. Masya Allah. Tapi kalau buka dia adalah kebiasaan gitu. Mungkin awalnya belajarnya salah. Nah sekarang udah kan kita udah tahu ya. Bagi yang kondisinya memang sehat walafiat, terus kita mau ngajarin ada duduknya adalah pakai berdiri. Iya. Itu ngajarin dasar, Mas. Nanti ketika kasus lain lagi. Iya, memang kalau duduk berdiri gitu akan terasa lebih kesulitannya lebih ada gitu ya. Iya nggak, Ustaz? Betul. Iya, ya mungkin bisa dilanjutkan. Silakan dokter. Iya, tadi yang Ustaz Sarwat bilang tuh benar atau kagak bahwa tasyahud awal itu sunnah ya, bukannya rukun, bukannya kalau bukannya wajib. Kalau di sholat kan wajib sama rukun kan sama tuh. Kalau di haji wajib sama rukun beda. Nah, teksnya mana nih? Teksnya tolong dibacain bab berikutnya, bab man lam yarah. Bab man lam yarah at-tasyahhud al-awwal wajiban li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qama min ar-rak'ataini wa lam yarji'. Ini babnya Imam Bukhari. Imam Bukhari bilang bab ada beberapa ulama atau beberapa sahabat atau banyak sahabat yang berpendapat bahwa tasyahud awal itu bukan wajib. Nah, dalilnya mana? Karena mereka melihat Rasulullah SAW waktu sholat yang 4 rakaat, nggak disebutin di sini sholatnya zuhur atau asar atau apa, tahu-tahu nggak sujud waktu nggak duduk nggak tasyahud waktu 2 rakaat. Tapi beliau menutupinya dengan sujud sahwi. Nah, teks hadisnya seperti apa? Tolong, Ustaz. Qala haddatsana Abul Yaman qala akhbarana Syu'aib 'an az-Zuhri qala haddatsani Abdurrahman ibnu Hurmuz maula Bani Abdul Muttalib wa qala marrah maula Rabi'ah ibni Al-Harith anna Abdullah ibnu Buhainah wa huwa min azdi Shanu'ah wa huwa halifun li Bani Abdi Manaf wa kana min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla bihim az-zuhra faqama fi ar-rak'ataini al-ulayain lam yajlis faqama an-nasu ma'ahu hatta idza qada as-salata wantazara an-nasu taslimahu kabbara wa huwa jalis fasajada sajdataini qabla ayyusallima summa sallam. Ya, ini dia diceritain oleh salah seorang sahabat Nabi yang tadi dibilang Halib libani Abdi Manaf bahwa Rasulullah SAW sholat bihimuz zuhur. Rasulullah lagi pergi ke tempat mereka, terus sholat zuhur berjamaah nih. Dan sholat zuhur berjamaah kan 4 rakaat ya. Dan Rasulullah nggak qashar, tapi sholatnya tam. Beliau sholat faqama fi rak'ataini al-ulayani lam yajlis. Habis sholat 2 rakaat harus biasanya duduk, tahu-tahu nggak duduk, langsung berdiri. Faqama nas ma'ahu. Yang lain juga ngikutin, Bu. Yang lainnya Rasulullah berdiri, mereka tasyahud enggak.
Mereka imamnya berdiri juga mereka berdiri. Ikut berdiri. Habis itu hatta idza qada sholat, sampai selesai sholat. Sebelum salam beliau pas saja data ini beliau sujud 2 kali sujud, habis itu salam. Ini kan ada yang kapan kita sujud sahwi? Bagaimana cara sujud sahwi? Cara sujud sahwi adalah sebelum kita assalamualaikum udah selesai baca tahiyat sampai selesai, sampai fil alamina innaka hamidum majid. Habis itu sebelum assalamualaikum sujud dulu. Sujudnya berapa kali? Dua kali. Nah, yang kita kenal dengan sujud sahwi. Ini yang Rasulullah lakukan. Walhasil ya, para pemirsa sekalian, kalau imamnya lupa tasyahud awal, itu jangan terus langsung berdiri. Udah, kita jangan duduk, kita berdiri aja. Ntar imamnya tinggal sujud sahwi, kita ikutin sujud sahwi. Nah, sebenarnya kalau saya lihat ini efek dari yang hadis ini cukup banyak ya, Ustaz ya. Ya kan biasanya kalau orang lupa langsung bisa ngucap subhanallah gitu. Nah, kemudian apakah ini juga sebenarnya Rasulullah mengajarkan konteksnya lebih ke sujud sahwinya gitu. Nah, terus kalau seandainya lupa, batasannya sampai dia apakah boleh udah diri duduk lagi gitu? Kalau Rasulullah nggak ada yang berani bilang subhanallah, Mas. Kalau kita lain masalahnya lain. Jangan-jangan nih model baru gitu. Kalau Rasulullah kan boleh, Mas, ngerjain apa aja kan boleh. Kita tinggal nirunya. Kan sahabat takut ini model baru nih, mana berani dibilang subhanallah. Kalau kita kan sekarang udah nggak ada model baru lagi. Wahyu sudah tidak. Wahyu udah nggak turun lagi. Kalau Nabi itu lagi sholat, tiba-tiba Nabi memperlama sujudnya. Itu para sahabat ikut sujud, nggak ada yang bangun. Sambil menduga jangan-jangan nih ada tambahan lagi, begitu ya. Atau Nabi habis 4 rakaat ya Ustaz ya. Harusnya tahiyat akhir, beliau bangun lagi, gitu. Jadi sahabat ya semua ikut bangun, nggak ada teriak subhanallah kan. Tapi kan beda, Zat. Kalau seandainya yang tadi, misalkan sujud lama, itu kan tetap tidak merubah, tetap begitu. Nah, sedangkan ini kan ada sesuatu yang lain, tidak lazimnya. Yang 5 rakaat ini juga salah satu asbabul wurud kenapa ada sujud sahwi itu kan. Begitu sudah 5 rakaat salam, sahabat nanya, Rasulullah ada tambahan baru ya katanya gitu. Tambahan apa? Ini kan kita tadi 5 rakaat, masa sih kata Rasulullah? Iya. Gitu. Wah, saya juga seperti kalian, saya bisa lupa seperti kalian dan sebagainya. Setelah itu kemudian Rasulullah sujud sahwi. Jadi kalau Rasulullah memang nggak ada yang bisa negur ya, karena beliau sumber dari sumber kita sholat. Shallu kama ra'aitumuni usolli begitu. Masalahnya mungkin kalau Rasulullah lupanya dilupakan Allah. Kalau yang biasa emang betul-betulan lupa ya, ingat jemuran ya Bu ya, ingat kunci makanan. Ikan asin. Karena boleh jadi menurut sahabat ini ada model baru, Mas. Tambahan. Model sholat baru. Nah, ini ada syariat baru, berarti boleh yang model kayak begini. Karena itu mereka nggak berani tegur. Kalau buat kita sekarang udah nggak ada model baru, Bu. Sholat udah kayak begitu, imamnya salah ya baca subhanallah. Iya. Tapi nggak ada sahabat yang Rasulullah tadi lupa yang ada ngomong kayak gitu ya? Ada. Oh, yang kayak tadi gitu ya? Iya. Ada. Minimal cross check. Ini benar nggak? Ini kita 5 loh. Kata Nabi, oh saya salah berarti lupa saya. Nah begitu kan? Berarti tidak berubah tuh. Zuhur tidak jadi 5, tetap 4 ternyata. Masya Allah. Jadi ada secara manusiawi juga. Ada sesuatu yang dibenarkan. Tidaklah disebut dengan sujud sahwi karena artinya lupa, dan yang lupa itulah Rasulullah sebenarnya. Iya kan? Dan kalau Rasulullah bisa lupa, ya, tadi dijawab Rasulullah manusia. Dan kalau umpamanya Rasulullah nggak pernah lupa, maka kita bingung Bu, kalau kita lupa kayak gimana caranya? Koreksinya kayak gimana? Iya betul. Kalau gitu diutus malaikat saja yang lupa, ini diutus manusia yang manusiawi. Karena itu kan ada hikmahnya ya. Cuman Rasulullah lupanya nggak kayak kita Bu. Kita mungkin seminggu bisa sekali, 2-3 kali. Rasulullah seumur sholatnya mungkin kalau dihitung-hitung paling 2-3 kali udah lebih ya. Paling banyak 5 kali lah kalau mungkin nggak ada riwayatnya. Yang saya tahu paling 3 kali Bu. 3 kali beliau lupanya dengan beberapa kasus ya. Ada yang kosron ke 2 rakaat, padahal sholatnya sholat asar. Ada yang kelebihan, ada yang nggak pakai sujud, nggak pakai tasyahud awal.
Nah ini udah tiga kesalahan. Nah ini untuk menunjukkan kalau yang kayak begini solusinya gini, kalau yang kayak begini solusinya kayak begini. Kita tinggal ngikutin dah kalau itu terjadi pada kita. Tapi ada yang menarik dokter. Maksudnya kan gini, ketika pembelajaran itu kan bisa juga disampaikan ketika tidak melakukan dalam konteks lupa beneran. Kayak kita di sekolah ya, ibunya kan atau diajarkan. Kalau seandainya kamu lupa, kalau gitu loh. Jadi bukan pelakunya sendiri yang lupa begitu. Nah ini menurut saya suatu hal yang sangat menarik gitu. Teori justru Rasul lebih gampang diinin dengan praktek. Kalau nanti kalau lupa silakan sujud sahwi. Caranya begini-begini. Itu susah ingetnya Bu. Ada yang inget, ada yang kagak. Tapi kalau umpamanya praktek semuanya inget. Itu hikmahnya Mas. Jadi ada satu kejadian bahwa ternyata Rasulullah pernah lupa juga gitu ya. Cuman itu tadi konten lupanya barangkali yang agak berbeda. Kasusnya begini, kalau dia harusnya duduk tasyahud awal, lalu imamnya berdiri, makmum belum berdiri masih duduk, katakanlah jalsatul istirahah ya, makmum boleh mengatakan subhanallah begitu. Tapi kalau imamnya terus berdiri, ya bukan berarti makmumnya duduk terus, enggak, dia harus ikuti imam. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam itu dijadikan imam untuk diikuti kan. Berarti ya sudah kita sama-sama meninggalkan duduk tasyahud awal gitu ya. Dan itu hukumnya boleh, tidak merusak sholat karena bukan rukun, karena Nabi pernah melakukannya. Dan sujud sahwinya pun sebenarnya juga bukan pengganti ya. Dia hanya disunnahkan saja. Seandainya nanti sujud sahwinya lupa juga atau tidak dikerjakan juga, sholatnya tetap sah. Kan bisa jadi dia lupa kalau dia lupa. Iya, lupa atas kelupaan. Iya, lupa atas kelupaannya. Bisa jadi. Jadi merasa apa namanya? Betul. Langsung aja atau belum apal sujud sahwi ya udahlah, nggak apa-apa lupa deh gitu juga. Iya. Karena banyak juga orang yang tidak sujud sahwi gara-gara nggak hafal bacaannya ya Bu ya. Tahu sih harus sujud sahwi, tapi bacanya apa ya? Karena nggak tahu. Udahlah lewatin aja begitu. Padahal sujud sahwi pun tidak baca tidak apa-apa juga sebenarnya gitu. Bukan apa-apa karena lupa bacaannya. Iya. Tadi batasannya sampai mana itu Ustaz? Ya kalau dia sudah berdiri kan sudah masuk ke rukun yang berikutnya. Nah itu sebagian ulama mengatakan nggak boleh dibalikin lagi. Udah berdiri kok duduk lagi itu nggak. Udah berdiri sudah terus begitu. Nah saya pengen lebih tegasin lagi tuh. Kalau umpamanya tadi ya kita lupa nih, kita lupa udah ini harusnya turun. Nah, harusnya kan duduk tasyahud awal. Kita udah begini. Udah berdiri. Berdirinya begini nih. Ini udah boleh nggak balik lagi? Balik lagi tahiyat dulu. Ada yang bilang subhanallah kan gitu kan. Boleh nggak? Yang nggak bolehnya itu kalau udah ini udah semuanya udah tegak. Udah tegak udah begini. Ini kita udah masuk rukun yang berikutnya. Tapi kalau masih begini kan belum masuk nih. Begini belum masuk. Belum bunyi ceklik gitu. Iya, belum bunyi ceklik. Nah, kalau umpamanya masih begini katanya kalau belum tasbih 3 kali ya. Maka belum sempurna, itu boleh turun lagi, boleh berubah gini turun. Jadi masih bungkuk Ustaz ya? Ya, masih bungkuk. Masih bungkuk sambil dia mikir. Jadi bungkuknya lama dia. Ini apa ya yang salah ya? Gitu. Apa yang kurang gitu. Nah, ini badannya belum klik, tapi kalau udah ini lempeng ya semuanya, udah posisinya udah begini, maka dia nggak boleh kembali. Nanti cukup dengan sujud sahwi. Tapi kalau saya punya pengalaman saat pernah jadi imam lupa juga nih. Ini yang pertama nih, ini gimana nih? Lamain aja ngangkatnya kan udah ada yang sekarang kala ada yang subhanallah. Enggak bukan, udah ada yang inisiatif duduk duluan tuh. Oh iya. Oh iya kalau gitu yang ini sekarang gitu. Iya. Berarti dia duluin imam. Nah itu dia makanya kasihan jadi imam. Jadi berarti gara-gara imamnya begini, bukan kita duduk sebentar, kita enggak ngintip gitu. Enggak, kita berdiri tapi seperti yang dokter tadi gambarkan, tidak berdiri tegak tapi setengah. Seolah-olah ngeliat reaksi dulu sambil nunggu. Bener nggak nih begitu dalam bahasa hati kita. Tinggal makmumnya diam aja gitu kan. Subhanallah kayak apa kayak begitu. Begini nih tanggung nih ya kan? Kalau ada yang bunyi subhanallah berarti turun lagi ya, begitu. Tapi kalau makmumnya paham, kalau kita sholat bersama orang yang paham enak gitu. Tapi yang makmumnya nggak ada yang paham, bingung, imam ngapain bongkok-bongkok begitu. Emang ada satu rukun lagi bongkok namanya? Nggak ada kan. Karena itu kan secara hukum fikih jamaah itu yang di belakang imam itu harusnya orang yang paling paham. Paling paham. Co-pilot dia. Jadi co-pilot. Kalau ada apa-apa dia maju. Kan kita udah pernah bahas ya waktu sholat jamaah kan gitu. Jangan sampai belakang imamnya anak bocah, Pak. Anak bocah kalau imamnya salah ya dia kan juga nggak pernah mikirin. Ada juga yang di belakang imam ya kan dia harusnya ngasih tahu apakah subhanallah atau terus.
ini udah benar, harus terus. Cuman kan kalau terus nggak bilang subhanallah, dia bilang apa? Terus. Gitu. Batal juga dong ya. Batal juga. Ya. Nah, baik. Mungkin nanti ada sedikit lagi karena pernah ada kejadian seperti itu. Kemudian jamaahnya itu ada obrolan gitu. Obrolannya gini. Kayaknya tadi sholat kita kualitasnya gimana sih nilainya? Kayaknya kurang afdol deh. Kalau gitu gimana kalau kita ngulang lagi? Nah, nanti aja itu. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan yang satu ini. 53 tahun menyatukan Indonesia. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari 53 tahun TVRI menyatukan Indonesia. Nah, angka 53 barangkali bisa juga dikaitkan dengan ya partisipasi Anda 53.000 per bulan untuk bulan ini ya. Ke nomor rekening dolar lebih bagus lagi. $53 ya. Iya, 23. Ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri di 7032902493 atau di BRI Syariah 10151848888 atas nama Yayasan Pusat Kajian Hadis Indonesia. Baik, kita lanjutkan lagi. Ya Ustadz, masuk pada tadi ya pertanyaan yang seperti itu. Kalau ada yang merasa, aduh kayaknya kok kurang afdol ini kalau begini, sholat yang tidak afdol itu kriterianya apa dulu, ya kan? Kalau dia merasa kurang afdol karena mungkin sujudnya kurang lama atau bacaannya kurang panjang dan sebagainya, sebenarnya dia tidak wajib mengulangi. Ya. Karena yang wajib mengulangi itu adalah yang tidak sah. Ya. Misalnya orang rukuknya seperti bungkuk langsung berdiri lagi, atau sujud seperti ayam matok. Nah, begitu. Itu emang ada banyak riwayat menyebutkan Nabi mengatakan Anda belum sholat, Anda harus ulangi. Ya. Kenapa? Karena rukunnya belum sah, tidak ada tumak ninah. Tapi kalau sholat itu sudah memenuhi rukunnya, syaratnya, wajibnya, mungkin sholatnya agak cepat dibandingkan standar dia pribadi begitu ya. Nah, sebenarnya tidak ada kewajiban untuk mengulanginya. Nah, kalaulah dia ingin sholat yang panjang, yang sampai 2-3 jam, nanti saja malam hari setelah dia sholat tahajud begitu ya. Nah, mungkin gini, karena makmumnya merasa kan dia benar, imamnya yang lupa gitu. Jadi merasa bahwa kayaknya kok kesempurnaan saya jadi berkurang. Berkurang gitu. Di sini letak ya, di sholat itu banyak banget pelajaran yang kita bisa ambil. Salah satunya adalah toleransi. Toleransi, kadang-kadang kita nih sholat jamaah, karena kita terlambat datangnya, kita makmum sama orang, bacaannya itu kagak enak, jauh lebih enak bacaan kita. Nah, kita harus tarik tuh imam. Kita jadi makmum kan, jadi imam kan kagak boleh. Salah ente sendiri kenapa ente datangnya terlambat. Kalau jadi imam ya datangnya awal. Kan begitu iniannya. Kalau mau enak lagi, jangan sholat di masjid di kampung kita, sholatnya di Masjid Haram, enak. Kalau gitu puas kan sendiri nggak boleh juga ya? Gitu. Saya nggak puas sih bacaannya, udah deh, saya berhenti aja di sini. Nggak boleh. Membatalkan diri. Nggak boleh membatalkan diri, itu sama dengan firaq istilahnya. Kalau umpamanya parah banget, iya. Parah banget, atau imamnya kentut tapi dia nggak mundur ya. Bacaannya Fatihahnya loncat-loncat. Ini apaan nih? Kan wajib. Ya. Itu boleh kita mundur. Tapi kalau misalnya cuman bacaannya kurang fase, ya, kurang enak dibanding kita, kayaknya kurang husuk ya. Kayaknya. Nah, itu nggak boleh kita firaq. Dan nggak perlu diulang lagi. Nggak usah diulang. Nah, keistimewaannya apa? Masing-masing jamaah itu menutupi kekurangan. Disubsidi istilahnya, kekurangan ini masing-masing disubsidi. Nah, di sini berkahnya Allah kepada orang-orang yang berjamaah. Jadi bukan ngikut bagaimana kualitas imamnya dong kalau gitu. Buat yang makmum. Bagi para pemirsa TVRI yang merasa sholatnya belum enak ya. Dia kalau sholat sendiri dia nggak enak, dia pengen sholat enak, udah makmuman aja. Makmuman di mana? Pilih masjid anu. Sekali nih kita pilih, kita tahu keannya kayak gini, masjid anu kayak gini, cari yang enak, udah sholat di situ. Kita kenapa sih Mas sholatnya di Masjid Nabawi mulu? Selain pahala ya, betah kita
mau lama-lama juga enak kan gitu kan. Gak pulang-pulang. Gak pulang-pulang. Tapi mungkin begini, ini mungkin kita kan bicara di Jakarta ya, di mana masjid saling berdekatan, masjid ini imamnya nggak enak pindah aja. Tapi mungkin kalau di pedesaan ya kan, masjid cuma satu di kampung itu, mau cari masjid yang lain berangkat dulu, nginep 2 hari baru ketemu masjid lagi. Dan ini kan apa boleh buat. Tetapi yang penting di sini adalah tidaklah layak jadi seorang imam kecuali memang orang yang bacaannya sudah bagus. Imam masjid ya. Dan buat kita bagusnya sholat itu bukan sekedar berjamaah, tapi berjamaah dengan imam rawatib. Dan imam rawatib itu biasanya umumnya bacaannya sudah bagus. Tidak mungkin lah imam rawatib kok bacanya belang bentong nggak karu-karuan. Yang belang bentong nggak karu-karuan bacaannya itu biasanya imam mendadak gitu loh. Ya kan? Imam tembakan. Imam tembakan di musola mana gitu kan. Pak mau sholat ya? Mau sholatnya? Imam deh. Silakan. Nah, kan silakannya 2 jam deh. Akhirnya ada yang maju. Begitu maju bacanya hancur. Ya nyesel gue milih dia katanya begitu. Nah ini jamaahnya jamaah nembak di tengah jalan. Nah kalau jamaah yang sesungguhnya itu jamaah bersama dengan imam rawatib di masjid yang memang itu di situ emang ada imamnya dan imamnya udah dijamin lah insya Allah ya. Namanya imam masjid masa bacaannya begitu ya nggak mungkin lah. Insya Allah Mas, Pusat Kajian Hadis akan mengadakan pelatihan ya, pelatihan buat imam. Buat imam nih ya, imam-imam ayo dah pada ikut pelatihan bangsa 3 hari 3 hari 2 malam gitu, pergi Jumat pulang saat Minggu sore. Dilatih dah tuh bacaannya, bacaan mau pilih dah tuh mau saya Sudais atau saya Huzaifi, pilih ntar diajarin seperti itu. Ini mudah-mudahan program kita akan jalan ke situ Mas. Kalau perempuan boleh ikut nggak? Kan kalau di antara perempuan kan pasti ada imam yang perempuan sholat. Boleh, nanti kita ngadain khusus, tapi yang ngajarin juga perempuan. Perempuan biar lagunya cocok ya, cocok. Jangan perempuan kan model Syekh Huzaifi nggak cocok Mas. Ya beda oktav kira-kira gitu. Iya betul. Baik, mungkin ada yang ingin bertanya, silakan dari jamaah sekalian, Bapak Ibu. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahmudi. Hal-hal yang kira-kira membatalkan sholat di antara duduk di antara 2 sujud itu apakah ada Ustadz? Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, kita sering lihat orang saat duduk itu, saat at-tahiyat itu digerak-gerakkan jari-jarinya itu sampai muter-muter kencang banget, itu kan kadang-kadang kan mengganggu. Nah itu apakah ada hadisnya yang seperti itu yang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dulu yang lain? Iya, silakan Ibu nanti sekalian. Ya, langsung iya, Bu, silakan. langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Repi dari Majlis Taklim Baitur Rahman. Saya akan menanyakan tentang sholat ya kepada Dr. Ahmad Lutfi. Saya kan suka ikut ngimam ya Dok, di mana aja gitu. Cuma ini yang jadi masalah begini Dok. Biasanya sholat itu kan misalnya sholat subuh. Kita kan dari misalnya usolli fardhu subhi rakaat ini mustaqbil rakaat ini mustaqbil ya, terus makmun ya, itu kan biasanya langsung sampai bacaan itu Dok. Tapi kadang-kadang ada yang nggak pakai baca apa ya, yang habis Allahu Akbar gitu kan, nggak, dia langsung Al-Fatihah gitu Dok. Itu bagaimana itu? Nah yang satu lagi, ada lagi yang suka nggak pakai doa kunut, bagaimana itu Dok? Itu saya nanya. Terima kasih. Iya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Aina. Yang akan saya tanyakan Pak Ustadz, kita kan kadang-kadang suka sholat tuh ya di tengah jalan, kan harus dikosol. Apakah 2-2 atau 4-4? Jangan ditabrak taruh ke jalan Bu. Kan nanti kalau sudah ini kan kita sholat. Iya. Iya. Apa 2-2 atau 4 sekalian? Itulah pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dr. Lutfi, Ustaz Sarawat. Ini yang tasyahud tadi tuh. Apa yang membatalkan? Kalau batalin tasyahud adalah nanti kita akan baca ini. Kalau dia nggak tasyahud akhir, dia baru batal. Tapi kalau dia nggak tasyahud awal, tadi seperti tadi boleh diganti dengan sujud sahwi. Tidak membatalkan berarti. Terus kalau umpamanya yang membatalkan, apalagi duduknya nggak bener, duduknya nggak bener, nanti masuknya tomak ninah ya, bukan cara. Kalau cara kan dengan kondisi tertentu boleh 1, 2, 3 model.
Terus kalau misalnya yuharrik tuh, begini, ada yang kan model kan tasyahud ada yang begini-begini, ada yang begini-begini, ada yang begini. Itu filosofinya, ada filosofinya. Bagi mazhab yang Imam Syafi'i, mazhab Abu Hanifah, ini perbedaannya adalah asyhadu mulai dari sini, asyhadu alla ilaha illallah, atau mulai syahadatnya dari awal. At-tahiyatnya udah langsung seperti ini. Nah, mazhab Syafi'i adalah ketika mengucapkan asyhadu, saya bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sampai akhir. Ada yang syahadatnya ya udah habis itu turun. Ini khilafnya nggak terlalu banyak menimbulkan permasalahan. Yang kadang-kadang banyak masalah adalah yang muter-muter begini, ada yang begini-begini. Teks hadisnya itu yuharrik, Pak. Teks asalnya adalah yuharrik. Menggerakkan iniannya. Nah, gerakannya ini tafsirannya kan dari begini. Dari begini, apakah gerakan artinya begini, bergerak, atau menggerakkan artinya begini-begini atau begini-begini. Itu letak perbedaan penafsiran. Nah, kalau yang Imam Syafi'i nggak boleh begini-begini. Yang Imam Syafi'i bergerakinnya adalah dari diem begini ke begini. Tinggal kapan begininya gitu. Kapan? Apakah mulai asyhadu atau la ilaha illallahnya gitu, atau at-tahiyatnya. Nah, mau ngambil yang mana? Kalau saya ngambilnya ketika asyhadu alla ilaha illallah, ini ditetapkan sampai terakhir mengikut mazhab Syafi'i. Baik, masih ada tadi pertanyaan yang 2 dan ketiga, mungkin nggak terkait langsung dengan tema kita. Iya, saya jawab separuhnya. Ustaz Sarwat jawab separuhnya. Soal tidak kunut, kunut itu jadi sunnah. Menurut Imam Syafi'i sunnah muakkadah gitu. Kalau misalnya lupa tinggal sujud sahwi. Kalau menurut yang lainnya kan tidak sunnah. Tidak sunnah berarti nggak usah kunut. Saya gimana nih Ustaz? Saya madhabnya Imam Syafi'i, madhab Syafi'i, tapi imamnya nggak kunut. Sah atau enggak? Sah, Bu. Contoh yang paling gampang, kalau kita sholat di Masjid Haram, kan nggak kunut tuh. Sah nggak sholat kita? Sayang Bu kalau nggak sah. Rugi tuh berapa ratus ribu kali tuh, kali berapa hari kan gitu kan. Sah kok, ini masalah khilafiyah. Insya Allah sah. Tapi kalau saya disuruh jadi imam Masjid Haram, mungkin nggak. Itu saya akan pakai kunut, Bu. Karena saya sering jadi imam di Masjidil Haram, tapi makmumnya dua orang. Iya. Kan imam juga. Gitu. Imam juga. Masya Allah. Tadi masih ada ya. Jadi solusinya barangkali begini. Kalau kita bermadzhab Syafi'i, pertama harus kita tahu bahwa kunut itu judulnya sunnah muakkadah, bukan rukun sholat. Seandainya tidak pun, itu sholat tetap sah. Cuma kalau mau menambal kekurangan sunnah yang itu pahalanya besar, diganti dengan sujudus sahwi, kan begitu ya. Tapi kalau kita jadi makmum dan imamnya tidak kunut, sebenarnya ada solusinya. Asalkan imamnya minimal dia mau toleransi dengan yang mazhabnya berbeda. Mungkin imamnya bukan bermadzhab Syafi'i, mungkin dia bermadzhab Hanafi yang mengatakan kunut itu bid'ah. Tapi seharusnya orang yang jadi imam itu bisa mengayomi semua warganya, dalam arti bisa menampung semua. Jadi dia bisa mengatakan pada para makmum sebelum sholat ya, nanti saya tidak kunut, tapi i'tidal saya akan saya perlama. Jadi silahkan Anda semua yang pada mau kunut itu kunut sendiri-sendiri. Di Masjidil Haram, salah satu imam, saya lupa namanya siapa, mungkin Al-Juhani ya, saya perhatikan tuh beliau kalau i'tidal di waktu sholat subuh, i'tidal yang kedua, agak lama itu i'tidalnya. Dan dalam hati saya, ini menunjukkan kefakihan seorang imam, karena beliau memang profesor doktor dalam bidang ilmu syariah, tahu bahwa jamaahnya itu tidak satu mazhab, banyak mazhab. Maka beliau kasih kesempatan para jamaah untuk bisa kunut sendiri-sendiri. Terus imamnya sendiri ngapain waktu dia itu? Tidak kunut, dia memperlama berdirinya aja, mungkin dia baca zikir apa dan sebagainya, begitu kan? Begitu. Demikian juga sebaliknya. Kalau imamnya bermadzhab Syafi'i, dia kunut, dia boleh minta izin dulu sebelumnya kepada para jamaah. Bapak Ibu sekalian, nanti saya akan kunut, silahkan mengamini bagi yang kunut, dan yang tidak kunut ya tidak usah mengamini, dan tidak usah pakai ngelawan juga. Orang bilang amin, dia bilang tidak amin gitu. Sekedar menunjukkan dia tidak suka, jangan begitu juga lah. Imam kan itu harus diikuti. Iya, dalam hal posisi yang rukun. Tapi dalam hal bacaan,
imam baca sesuatu, makmum tidak baca, nggak masalah, asal bacaannya bukan rukun. Kalau Fatihah, iya. Tapi kalau bacaan i'tidal misalnya, bacaan sujud, kan semuanya sunnah. Ketika baca doa kunut, dalam mazhab Syafi'i kunut itu sunnah. Artinya dibaca itu berpahala, tidak dibaca dosa nggak? Enggak. Batal nggak? Enggak. Lah makmumnya tidak baca pun tidak apa-apa. Dan memang makmum tidak perlu baca doa kunut, kan cuma amin doang, itu berarti kan nggak baca. Nah, maksudnya gini, ketika misalkan imamnya kunut, kan makmum yang nggak kunut cuman ngaminin doang, istilahnya bisa kayak begitu. Nah, tapi ketika misalkan makmumnya kunut, imamnya yang enggak, artinya kan ada sesuatu tambahan ya dari gerakan yang dilakukan di luar gerakan imam itu kalau sendiri. Kalau mengangkat tangan itu tidak merusak. Karena begini, ada imam, kalau kita di dalam mazhab tertentu ya, misalnya mazhab Maliki itu, imam itu ketika Allahu Akbar tangannya tidak begini, tapi lurus dia. Dalam sholat dia lurus tangannya, tidak bersedekap. Kita bermadzhab Syafi'i misalnya di Indonesia kan, kita sedekap begini. Apakah kita bertentangan dengan imam? Tidak. Kenapa? Yang dihitung bertentangan itu kalau berdirinya. Adapun tangan mau di sini, mau di mana atau mau lurus, nggak ada masalah. Asalkan imam jangan begini aja tangannya, ya kan? Nah, itu memang keluar dari aturan sholat. Gitu. Baik, dokter, masih ada tadi ya bacaan yang Al-Fatihahnya ya langsung Al-Fatihah, kemudian ibu di ini perjalanan. Al-Fatihah kan nggak wajib, iftitah kan nggak wajib. Iftitah dibaca boleh, nggak juga boleh. Yang wajib adalah Fatihah. Jadi ketika tidak wajib, maka pilihannya adalah ada alhamdulillah, nggak ada juga nggak apa-apa. Biasanya saja pas tarawih tuh ya, itu hilang tuh iftitah pada itu ya. Nah, terus ibu tadi yang dalam perjalanan silakan. Di tengah jalan, Bu, tidak boleh sholat, Bu. Nanti ada mobil lewat. Jadi ibu kalau sholat di pinggir lah minimal ya, jangan di tengah jalan. Begini, Bu, menjamak atau mengqashar, yaitu sebagian ulama mengatakan tuh hukumnya harus, wajib. Kalau tidak, maka jadi berdosa. Tapi ada juga sebagian mengatakan hukumnya bukan wajib, sunnah. Lebih afdolnya kita jamak qashar. Tapi dalam madzhab Syafi'i, Bu, mau diqashar jamak atau tidak diqashar tidak dijamak, itu silakan bebas, free, pilih 50-50 lah begitu. Itu dalam masalah hukumnya. Nah, ibu tinggal mau pilih yang mana. Mau yang mewajibkan, berarti ibu wajib menjamak dan mengqashar, atau yang tengah-tengah, sunnah, lebih utama gitu ya. Tapi ada juga yang tidak harus lah gitu. Kalau Ustadz Agus ini nikah di satu kampung, jadi menantunya kiai, terus Ustadz Agus selama di sana tuh jamak qashar terus, orang akan bilang mantu kiai nggak pernah ke masjid ini. Nah, gitu kan. Sehingga ya udahlah, sholatnya ke masjid aja setiap hari, boleh dalam perjalanan itu. Nah, terus ini yang menjadi problem kan kalau sholatnya di macet ya. Nah, insya Allah nih MUI Jakarta, Komisi Fatwanya itu akan bahsul masail, nyari solusi. Hukum akan berijtihad ya. Itu bagaimana solusi untuk sholat di tengah kemacetan, Mas? Terutama yang nyetir. Ya ini banyak banget permasalahannya. Ini perlu ijtihad baru yang tidak menyalahi konsep dasar. Insya Allah, Bu, mungkin satu bulan lagi itu akan keluar fatwanya. Mungkin kalau di penumpang sih nggak apa-apa, kalau yang nyetir ini. Sholat di tengah macet itu gampang, keluar aja dari kemacetan. Kalau di jalan tol, ya kan di jalan tol. Jalan tol itu aja masih ada rest area, masih ada apa. Dalam kota, Ustadz, nggak ada dalam kota. Bisa 3 jam. Al-muslimu kayyisun fatin. Muslim itu harus cerdas. Dia harus bisa mengantisipasi segala kemungkinan. Kalau kemarin dia terpaksanya nggak sholat, atau cuma sholat-sholatan di mobil, sholat sambil nginjek gas, mana ada sholat begitu kan? Nah, itu maksudnya, itu termasuk fatwa nggak itu? Nah, ini kalau sesekali 2 kali mungkin bisa diterima. Tapi kalau tiap hari sholatnya begini, ini jadi pertanyaan di malaikat. Lu sholat apaan begini kan gitu. Ya kan, harus bisa diantisipasi. Sujudnya nabrak klakson. Nabrak klakson gitu. Orang bingung, klakson mulu ngapain lagi sujud ternyata. Masya Allah. Baik. Nah, dokter, ini kelihatannya banyak perbedaan ya ketika bacaan tahiyat gitu. Nah, memang di situ nggak langsung di hadis ya. Melihat gitu loh. Sahabat atau saya melihat Rasul, apa yang dilakukan oleh Rasulullah, apakah langsung pada saat seperti apa gitu? Yang ceritainnya yuharrik. Rasulullah nggak pernah. Rasulullah secara sholat itu kebanyakan tidak mengajarkan secara teks, tidak mengajarkan rukun sholat 1, 2, 3, 4, 5 tasyahud caranya kayak begini secara teks, kagak, tapi secara praktek. Nah, praktek direkam oleh sahabat, terus diterjemahkan dalam bahasa yang ini.
Menggerakkannya kayak gimana nih? Kita yang jadi berbeda untuk menggerakkannya. Jadi baru komunikasi ya, sahabat sih lihatnya bener gitu. Iya bener. Cuman ketika diterjemahkan dalam kata-kata menggerakkan tuh nggak kebayang gitu. Menggerakkan tuh menafsirkan ada yang atas bawah, tapi ada yang kanan kiri. Bahkan ada yang mix kanan kiri juga, jadi begini, gitu muter dia. Baik pemirsa, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan yang berikut ini. 53 tahun TVRI menyatukan Indonesia. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. 53 tahun TVRI menyatukan Indonesia, dan kepada Anda sekali lagi ingin bersama-sama untuk ikut ya berpartisipasi setiap bulan menyampaikan 50.000 ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri di 7032902493 atau Bank BRI Syariah di 10151848888. Baik, dokter, kita masih lanjutkan lagi, silakan. Iya, tadi kan tasyahud ada hukumnya, ada caranya. Sekarang bacaannya nih, bacaan tasyahud apaan nih? Ya. Bacaan tasyahud di zaman Rasulullah, di hadis yang kita langsung isyaratin aja ya. Zaman Rasulullah ada para sahabat nih bacanya, assalamu ala Jibril wa Mikail, assalamu ala Fulan, assalamu ala Agus, assalamu ala Sarwat. Nah, ada yang kayak begini sahabat. Rasulullah ngelihat, Rasulullah jangan baca kayak begitu. Ngedenger. Iya ngedenger ya, ngedenger jangan baca kayak gitu. Kenapa? Innallah wassalam, karena Allah lah yang sumber keselamatan. Nah, itu kalau misalnya baca tahiyatnya adalah at-tahiyatulillah wassalatu wa thayyibat. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa versi. Nanti Ustaz Sarwat bisa jelasin versi selawat ya. Ada versi Abdullah bin Abbas, ada Umar, ada Abdullah bin Mas'ud. Nah, yang kita baca, yang kita hafal nih. Saya jujur aja, yang versi yang saya hafal, yang selalu saya kerjain gitu kan. At-tahiyatulillah, at-tahiyatus shalawatu thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Itu satu versi. Nah, versi yang lain nih Ustaz Sarwat tolong diingetin. Iya, jadi memang ada, kita menemukan ya di dalam salah satu kitab yang ditulis oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Betul. Saya lupa, saya masih ingat. Dr. Wahbah Az-Zuhaili penulis kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, ini baru minggu kemarin meninggal. Itu guru saya betul. Terus beliau 2 kali Mas ke PKH. Beliaulah yang nyuruh saya untuk bikin insolvensi di hadis. Beliau bilang tolong bikin ini. Beliau baru meninggal. Kita doain mudah-mudahan segala amal jariahnya, amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kesulitannya diampuni, segala kehilafannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kuburnya dijadikan radhah min riyadil jannah. Beliau mendapatkan syafaat Rasulullah, syafaat para ulama, dan kita ikut bareng beliau bersama Rasulullah, bersama Imam Syafi'i, bersama imam-imam yang lainnya. Al-Fatihah. Iya, jadi di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu yang ditulis oleh almarhum Dr. Wahbah Az-Zuhaili disebutkan emang ada beberapa versi bacaan tahiyat atau tasyahud. Beliau menyebutkan yang pertama dari Abdullah bin Mas'ud yang bunyinya at-tahiyatu lillahi wa sholawatu wa thayyibat. At-tahiyatu lillahi wa sholawatu wa thayyibat, begitu ya. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi, itu sama begitu ya. Ini dari Abdullah bin Mas'ud. Kemudian di dalam mazhab Maliki disebutkan lagi ada versi yang agak sedikit berbeda, yaitu at-tahiyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-thayyibatu as-salawatu lillah, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi. Ada sedikit variasi seperti itu, dan ini diambil dari Umar ya, Umar bin Khattab radhiyallahu an, hadisnya seperti itu. Nah, yang Dr. Lutfi sering gunakan
karena beliau orang Indonesia dan bermadzhab Syafi'i, maka tahiyatnya versi madzhab Syafi'i. Di sini bunyinya at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Hafal ya Bu ya? Madzhab Syafi'i berarti Ibu itu sebenarnya. Itu hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Semua tuh dari Nabi dan lewat para sahabat, cuman sedikit variatif saja. Ya, Ibu mau yang sono, yang sini, yang mana bisa, asal begini Bu. Kalau udah hafal yang satu, yang lain belum terlalu hafal, jangan coba-coba pakai yang lain, terkeliru. Nah, yang udah hafal aja pakainya gitu kan. Kecuali udah yakin banget hafal, jajalin yang sedikit beda, nggak apa-apa. Sebab kalau nggak yakin banget nanti nggak bisa dimix gitu. Ya jangan dimix, karena nanti di situ nanti ada sebagian ulama seperti mazhab Hambali mengatakan lafaz itu adalah langsung dari Nabi. Nggak boleh kekurangan satu huruf pun gitu loh. Jadi kalau kurang satu huruf, sholatnya disuruh ulangin, kata mazhab Hambali. Maka ya udah kita bener-bener deh bacanya, jangan sampai ada yang dikurang-kurangi. Gitu. Baik, dokter, waktu kita sudah habis. Sebenarnya masih ada kesimpulan mungkin yang ingin disampaikan, dokter? Ya, kesimpulannya adalah tahiyat awal sunnah, tahiyat akhir wajib. Kalau bacaannya itu harus pas ya, karena langsung diajarkan oleh Rasulullah SAW. Versinya terserah, versi Umar, versi riwayat Umar, versi riwayat Ibn Mas'ud atau Ibn Abbas. Yang kita baca itu adalah riwayat Ibn Abbas. Itu sebenarnya. Ya, alhamdulillah kalau gitu bisa kita lanjutkan dengan kita seperti biasa kita baca Sayyidul Istighfar dengan harapan, dengan doa mudah-mudahan dosa-dosa kita yang banyak itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah meridhai kita dengan declare kita dengan baca raditu billahi rabba. Mari sama-sama bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Ya, alhamdulillah. Subhanallah ya, tentu kita masih tetap semangat karena juga kita ini bertepatan juga yang memperingati ya hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-70 merdeka. Allahu Akbar. Selalu pakai begitu dokter dulu ya. Ya, mari sama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua ada di sini.